Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Erbilanto Setiadi, NIM 2019-050 dari Prodi Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya akan menerangkan tentang tugas individu paparan sistem, perancangan sistem berorientasi objek. Ini adalah contoh file saya. Pendaftaran di klinik mata SMEK Kudus itu masih manual dan belum tersistem. Pasien datang ke klinik, pasien menuju resepsionis. Ini adalah langkah-langkahnya aja, 12 langkah di sini sampai pasien pulang ke rumah. Dan ini contoh use case-nya. Metode perancangan sistem pada bab ini dibahas mengenai metode perancangan yang dipergunakan dalam membuat sistem informasi administrasi pasien berbasis desktop. Rancangan-rancangan baik berupa use case, activity diagram, class diagram, dan tabel-tabel basis data sistem tersebut. Metode rekayasa perangkat lunak, pembahasan metode prototyping. Terdapat kondisi di mana kadang klien hanya memberikan kebutuhan umum sebuah software tanpa memberikan detail input proses ataupun detail output. Ketika situasi ini terjadi, maka model prototyping menjadi model sangat membantu. Ini contohnya. Pendeskripsian kebutuhan requirement gathering. Tahapan perencanaan merupakan proses awal pemodelan sistem, mencari tahu kebutuhan sistem yang akan dibuat dengan cara listen, yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, membaca literatur yang dimiliki oleh klinik mata SMEK, dan informasi yang didapat pada pembangunan sistem. Data diperlukan agar dikelola kemudian dituangkan ke dalam bentuk perangkat lunak. Dari sejumlah pertanyaan ditanyakan terdapat data di mana antara lain klinik mata belum menerapkan menggunakan sistem dalam proses kerja, terutama pada instalasi rawat jalan. Klinik mata SMEK masih menggunakan modul kerja kertas. Pada klinik mata SMEK belum menerapkan sistem komputerisasi yang terintegrasi dengan bagian pada instalasi rawat jalan. Analisis sistem yaitu dilakukan dengan cara menganalisa lebih detail baik proses, prosedur, fungsi sesuai dengan data-data yang dikumpulkan. Penggambaran analisa sistem dilakukan dengan cara menggambarkan sistem dengan menggunakan UML dan membuat analisa kebutuhan atau software requirement specification. Tahap desain sistem. Analisa dan evaluasi menjadi bahan yang digunakan dalam tahap desain atau perancangan sistem sebagai cara mendapatkan pemecahan masalah interaktif dapat diusulkan dalam penerapan sistem. 3 modul dan proses. Pada tahap ini akan dirancang modul-modul beserta proses terkait dengan bagian fungsinya. Desain struktur database, desain arsitektur sistem merupakan yang dilakukan perancangan sesuai dengan requirement. 4. Implementasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam pengembangan sistem, di mana diharapkan aplikasi dapat diterapkan dalam kegiatan nyata. Berhubungan dengan sistem tersebut, evaluasi perbaikan digunakan menyempurnakan aplikasi hingga dapat berjalan optimal sesuai yang diharapkan. Adapun software hardware yang dibutuhkan pembuatan sistem tersebut sebagai berikut. Software menggunakan Visual Studio 2010, SQL Server, DXPress, Crystal Report. Hardware yang digunakan prosesor Intel Core i9, RAM 16, sistem operasi Windows 3. Desain sistem mengimplementasikan sistem
Terlebih dahulu pada tahap ini dilakukan desain sistem aplikasi, desain aplikasi perangkat lunak menggunakan UML. Perancangan diagram, ini adalah contoh. Dari gambar di atas silakan bahwa dokter mempunyai hak atau kelola halaman dokter di sini. Seperti halnya perawat, jika dokter mengelola sistem, maka dokter harus login terlebih dahulu. Akan melakukan pengecekan apakah login valid. Jika tidak valid, maka dokter berhak mengelola data dokter di dalam sistem setelah dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Perancangan kelas diagram. Kelas diagram atau dikenal dengan kelas adalah yang digunakan menempelkan beberapa kelas ada dalam sistem perangkat lunak. Yang dikembangkan kelas diagram menggambarkan struktur, deskripsi kelas, package, dan objek, serta hubungan yang terjadi antara kelas dengan kelas lain. Ini adalah dari perancangan kelas diagram yang ada pada dapat dijelaskan sistem rumah sakit. Ada 5 tabel. Tabel pemeriksaan, tabel pasien, tabel karyawan, tabel jabatan, tabel user. Perancangan antarmuka atau user interface. Perancangan antarmuka user interface pada aplikasi ini bertujuan mempermudah pengguna menggunakan informasi administrasi kelima tasnya. Ini adalah contoh form login. Berisikan header, berisikan desain, merupakan judul dan aplikasi buat textbook, memasukkan username dan password. Otoritas harus dipilih sesuai dengan masing-masing user. Rancangan antarmuka, form antarmuka, rancangan antarmuka terlihat pada gambar. Rancangan antarmuka form utama digunakan oleh administrator untuk mengakses sistem, melakukan perubahan pada dokter dan perawat. Terangnya sebagai berikut. Rancangan antarmuka form tampilan pasien. Rencana antarmuka form pendaftaran terlihat pada gambar. Sekian presentasi saya, bila ada kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.